Bahkan di dalam surat edaran itu tidak bisa loh pelapor diwakilkan. Tapi ini kan diwakilkan nih. Padahal kami ini sering lah mau buat laporan, nggak bisa kuasanya, harus si korbannya. Karena di di surat edaran itu penyidik menjalin komunikasi pada korban tuh, khususnya korban. Biar artinya ada nasihat, ada bicara masalah dari hati dan lain sebagainya. Nah ini menurut kami tadi tidak sesuai prosedur. Iya, tidak sesuai prosedur. Gini loh Pak, ya teman-teman, orang yang duduk di persidangan yang jadi terdakwa itu belum bisa dipastikan bahwa dia akan mendapatkan putusan yang adil, walaupun sudah sesuai hukum acaranya. Nah bagaimana kalau hukum acaranya menurut kami ada yang tidak dijalankan? Bagaimana orang bisa mendapatkan keadilan? Hukum acaranya saja ada yang dilewatkan. Nah ini kita sekarang sangat setia lah terhadap yang namanya restoratif justice kan, di setiap tingkatan loh itu, dipertemukan para pihak dan sebagainya. Sampai sekarang ini nggak pernah ketemu. Ibu ini sudah berapa kali Bu ke rumahnya Bu? Saya 2 kali ke rumahnya. Begini Bu? Selalu nggak bisa bertemu. 2 kali saya tungguin sampai saya mohon. Tapi saya tetap nggak bisa ketemu. Saya kan sebagai rakyat ya. Beliau wakil rakyat. Tapi saya dipersulit nggak bisa ketemu. Saya hanya ingin mohon maaf. Jadi kemana rakyat mau mengadu kan? Nah, sedangkan kalau seandainya ini kita nih ada perkara nih, kita merasa bahwa ini tidak sesuai dengan prosedur nih, kita mengadunya ke Komisi 3 DPR RI. Nah sekarang ini pelapornya Wakil Ketua Komisi 3. Nah, Ibu Yadin cerita bagaimana Pak? Tanggal 27 anak saya dilaporkan, tanggal 1 habis maghrib dia datang polisi, bilangnya katanya hanya verifikasi dan sebagainya lah, cuman ternyata dibawa sampai sekarang dia nggak pulang. Nah singkat sekali tanggal 27 dari tanggal 1 kan singkat sekali. Bagaimana proses yang katanya disebut restoratif justice itu di mana untuk mempertemukan para pihak? Padahal tujuan dari surat edaran itu adalah bukan pembalasan katanya. Jadi memulihkan keadaan seperti semula. Yang uniknya, saya sering dapat pertanyaan nih dari teman-teman media. Wah, Adam Denny juga pernah melaporkan jaring dulu katanya kan. Saya mau kasih tahu nih, perbedaan laporannya sama si Adam Denny. Nah, singkat sekali tanggal 27 dari tanggal 1 kan singkat sekali. Bagaimana proses yang katanya disebut restoratif justice itu di mana? Untuk mempertemukan para pihak. Padahal tujuan dari surat edaran itu adalah bukan pembalasan katanya. Jadi memulihkan keadaan seperti semula. Yang uniknya, saya sering dapat pertanyaan nih dari teman-teman media. Wah, Adam Denny juga pernah melaporkan jaring dulu katanya kan. Saya mau kasih tahu nih, perbedaan laporannya sama si Adam Denny sama jaring itu jauh antara bumi sama langit. Waktu Adam Denny membuat laporan itu dalam upaya dia melindungi dirinya, karena laporan dia itu adalah pengancaman. Orang melapor polisi itu ada 2 tujuannya, untuk dia minta perlindungan atau dia minta menindak pelakunya. Nah yang dilaporkan oleh Adam Denny ini karena dia merasa terancam, dia melaporkan tuh, dalam upaya dia minta perlindungan supaya dilindungi nih dari pengancaman itu. Walaupun memang ada dampaknya dia menindak pelakunya. Nah sekarang yang dilaporkan oleh beliau ini kan sudah bisa dipastikan bahwa ini hanya untuk menindak pelakunya. Sekarang saya mau nanya nih, ada ancaman apa terhadap wakil kita DPR RI itu? Ada ancaman nggak atas laporan Adam Denny ini? Kalau Adam Denny melaporkan itu ada ancaman terhadap dirinya, sehingga laporannya pengancaman. Nah sekarang hilang nggak jabatan dari Komisi 3 itu? Tidak kan? Ada nggak pencemarannya, kerugian apa gimana? Tidak ada. Nah sehingga sebenarnya yang namanya restoratif justice itu harus cuma dilakukan. Pak, kerugiannya di mana coba? Maaf Pak, saya potong Pak. Kalau sama kuasa hukum, saya udah ketemu Bu ya. Dia sempat sarankan katanya silakan Ibu bertemu dengan siapa? Asprinya menyarankan Ibu ketemu dengan lawyernya. Tapi lawyer ketemu lawyer sudah ketemu, silakan datang ke rumah. Makanya Ibu datang ke rumah. Tapi sampai di rumah, ya sampai detik ini ya
dengan alasan keluar kota. Di sisi lain kan Pak Ahmad Saroni udah terbuka menerima membuka pintu maaf dari yang Adam ini. Ya, tapi permintaan maafnya kan ada kata tambahan. Saya memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Nah, bagaimana kalau begitu? Yang namanya memaafkan itu menghapus hukuman. Jadi kalau seandainya kita bilang, saya sudah minta maaf sama dia. Kalau memang benar ikhlas memaafkan dengan sepenuh hati, tidak akan perkara sampai pengadilan. Bang, tapi dalam tahap mediasi yang dibangun sama pihak penyidik datang nggak Pak mungkin dari pihak? Kalau Pak Ahmad Saroni datang pasti datang lah. Orang ini sampai ke rumahnya panas-panas sampai Bukan, maksudnya kan restoran